Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang dia yang hidupnya nelangsa karena sudah meninggalkan kamu ya. Siapakah dia yang saat ini sedang menderita ya? Mantan kamu atau seseorang yang mungkin kamu anggap dia istimewa ya, tapi dia sudah meninggalkan kamu ya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu. Sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Yang hidupnya nelangsa karena sudah meninggalkan kamu ya. Ada Nine of Cups ya, ada Judgment ya, ada Five of Swords, ada Four of Cups ya, ada The Star, Three of Swords, ada Ten of Swords, ada Seven of Swords. Under the deck ada Princess of Wands. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya. Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Pisces, ada Aries, ada Aquarius ya, ada juga Leo, Gemini, Capricorn ya, kencang. Kita mulai bahas. Yang hidupnya nelangsa karena sudah meninggalkanmu ya. 18 Januari 2025. Sekarang kamu harus bisa lebih meyakinkan dirimu bahwa setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Dan sekarang memang seseorang yang terkoneksi denganmu, yang dia sudah membuat kamu menderita, ya sekarang energinya sedang kesusahan ya. Yang dimana energinya penuh dengan beban pikiran ya, yang membuat dia merasa bersalah di apa ya? Dia dikejar-kejar rasa bersalah gitu. Dan berbeda dengan kamu yang dimana kamu di sini ya berusaha memulai kehidupan baru kamu, menata ulang hidup kamu yang berantakan, dan hal itu tentu sangat positif dan bagus sekali ya, tindakan yang sudah kamu planning, sudah kamu lakukan gitu ya. Sedangkan dia sekarang energinya itu kayak kepengen mendekat ke kamu, dan dia sadar bahwa ini adalah balasan, ini adalah karma dia. Padahal ya dari hatinya yang paling dalam ya dia sangat menyesal gitu loh ya. Dan sekarang ya dia malah justru merindukan kamu banget gitu ya, rindu banget dia kepada kamu ya. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa karena mungkin yang dia lihat sekarang kamu udah happy dengan kehidupan kamu sendiri gitu. Jadi dia merasa ada rasa insecure dari dia, ada rasa nggak percaya diri dari dia, ya, yang membuat dia harus hanya melihat kamu saja, yang membuat dia harus, ya, membuat dia nggak bisa berkutik gitu ya, yang dimana dia harus menerima, ya, mau nggak mau harus dia menerima keadaan yang ada, meskipun hal itu tidak membuat dia merasa tenang gitu, ya. Dan di sini memang sangat sulit ya bagi dia, sangat sulit sekali, sangat nggak bisa melepaskan ya, nggak bisa melepaskan pikirannya dari kamu juga gitu ya. Karena bukan hanya dihantui rasa bersalah, tapi dia juga baru sadar ternyata ya dia begitu sangat mencintai kamu ya. Dan sekarang udah terlambat gitu ya yang dia rasakan ya, udah terlambat. Dan sekarang ya hidupnya nelangsa gitu ya, mau ngapa-ngapain males gitu ya, mau menerima kehadiran orang baru juga udah nggak selera, dalam artian ya udah ngerasa kayak mati rasa gitu ya dengan yang lain gitu.
dan kamu sangat mempengaruhi dia banget ya. Kamu sangat-sangat mempengaruhi dia banget ya. Sehingga energinya itu kayak nggak tenang, energinya ngerasa bersalah ya nelangsa lah lebih tepatnya gitu ya. Dan apakah akan ada perbaikan untuk hidupnya dia? Di sini potensi itu ya sebenarnya ada gitu ya. Kalau dia mau berusaha dan sesegera mungkin bangkit dari keterpurukannya. Misalkan ya mungkin dia juga ada yang naksir, dia menerima kehadiran orang baru, ya pasti dia akan bisa bangkit gitu dari keterpurukannya. Tapi untuk saat ini ya itu adalah bagian dari karmanya dia yang harus dia jalani ya. Harus mungkin terhukum rindu, nggak bisa lepas dari kamu di pikiran dia gitu. Ya itu termasuk karmanya dia gitu, yang harus betul-betul dia jalani. Dan setelah mungkin menurut Tuhan karmanya udah selesai ya pasti dia akan lebih baik ya energinya gitu. Tapi untuk saat ini ya energinya memang bisa dikatakan lagi nelangsa, menderita, sengsara gitu ya. Dan dia rasakan itu ya karena setelah meninggalkan kamu ya baru dia menyadari itu ya, baru dia sadari bahwa begitu sayangnya dan cintanya dia kepada kamu ya, kayak dia butuh banget kamu tapi selama ini nggak terbuka matanya gitu ya, nggak sadar gitu kalau dia ternyata ya membutuhkan kamu gitu ya. Dan tentunya memang hal itu sangat membuat dia merasa bingung ya harus bagaimana, tapi ya dia tipikal orang yang mungkin juga menggunakan logika gitu, ngutamain logika daripada perasaan. Jadi ya dia akan terus ya berusaha ngeyakinin dirinya bahwa memang kalian ini tidak berjodoh gitu ya, kalian ini tidak berjodoh. Itu yang berusaha dia yakinkan ya untuk bisa memulihkan dirinya sendiri gitu ya. Dan di sini hadapi saja semua yang terjadi ya. Memang sangat berat ya dan tidak mudah gitu ya, sangat berat, tidak mudah juga. Tapi di sini kamu juga harus jangan terlalu merasa berat ya, karena setiap manusia itu pasti ada ujiannya masing-masing gitu. Dan kamu jangan terlalu menanggapi semua ini dengan kelemahan gitu, tapi kamu harus buktikan bahwa kamu bisa loh gitu bangkit dari keterpurukanmu dan bisa memulai hidup baru gitu ya, karena itu yang sedang kamu planning sekarang ya. Terlihat energimu sudah sedikit lebih baik gitu. Baik, semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.